semuanya, kembali lagi bersama saya Ayusta Wijayanti dengan NPM C1C020075 Program Studi S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi perusahaan dagang. Sebelum kita ke perusahaan dagang, ada baiknya kita mengetahui 3 jenis perusahaan berdasarkan aktivitas operasionalnya. Yang pertama itu ada perusahaan jasa, yang kedua perusahaan dagang, dan yang ketiga perusahaan manufaktur. Pada ketiga jenis perusahaan ini tentunya ada perbedaan. Kita akan membahas perbedaan yang pertama, yaitu terletak pada aktivitas utamanya. Kalau pada perusahaan jasa, aktivitas utamanya memberikan layanan jasa pada pelanggan, sedangkan pada perusahaan dagang, aktivitas utamanya yaitu membeli barang dagangan dan menjual barang dagangan tersebut tanpa mengubah bentuk barang dagangan tersebut. Nah, kalau pada perusahaan manufaktur, aktivitas utamanya yaitu membeli bahan baku, mengolah bahan baku melalui proses produksi untuk menghasilkan barang jadi dan menjual barang jadi tersebut kepada pembeli. Perbedaan yang kedua itu terletak pada pendapatannya. Pada perusahaan jasa, pendapatannya itu disebut dengan pendapatan jasa atau service revenue. Sedangkan pada perusahaan dagang dan manufaktur, pendapatannya itu disebut dengan sales atau penjualan. Walaupun berbeda nama, tetapi saldo normalnya sama-sama berada di kredit. Perbedaan yang ketiga itu ada persediaan. Kalau di perusahaan jasa, perbedaan yang ketiga itu terletak pada persediaan. Kalau di perusahaan jasa, persediaannya berupa perlengkapan atau barang habis pakai yang akan digunakan untuk mendukung layanan jasa yang diberikan atau layanan operasional perusahaan. Pada perusahaan dagang, selain perlengkapan, juga terdapat persediaan berupa barang dagangan yang merupakan bagian dari aset, yaitu aset lancar, yang akan memberikan manfaat ketika barang dagangan tersebut terjual. Sedangkan pada perusahaan manufaktur, selain perlengkapan, juga terdapat 3 jenis persediaan. Yang pertama adalah persediaan bahan baku, merupakan persediaan berupa bahan yang akan diproses menjadi barang jadi melalui proses produksi yang melibatkan tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Yang kedua ada perusahaan dalam proses, merupakan persediaan berupa barang yang belum selesai menjadi barang jadi sampai akhir periode, ketika perusahaan menyusun laporan keuangan yang sudah menyerap biaya produksi dan akan dilanjutkan kembali pengerjaannya pada periode berikutnya dengan menyerap biaya produksi kembali. Yang ketiga ada persediaan barang jadi, merupakan persediaan berupa barang yang sudah selesai melalui tahapan produksi dan sudah siap untuk dijual pada pembeli atau pada pemesan. Perbedaan yang keempat itu terletak pada beban. Pada perusahaan jasa, beban-beban pada satu periode merupakan beban operasi, sedangkan pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, beban-beban untuk satu periode terdiri dari adanya beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan, dan beban operasi yang terdiri dari beban administrasi, beban operasi, serta beban-beban lainnya. Nah teman-teman, perbedaan yang terakhir atau yang kelima adalah dalam penyajian laporan laba rugi. Jika di perusahaan jasa hanya menggunakan format single step yang akan langsung mengurangi pendapatan, dikurangi beban untuk mengetahui nilai laba atau ruginya. Kalau di perusahaan dagang atau manufaktur, perusahaan menggunakan format multiple step, yang artinya perusahaan harus mengetahui laba kotor dengan cara
menghitung penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Ketemulah laba kotor, dan laba kotor tersebut dikurangi dengan beban ban sehingga diketahui laba atau ruginya. Jadi itu tadi ya teman-teman perbedaannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang harga pokok penjualan. Dari tadi kan saya sudah membahas tentang harga pokok penjualan. Nah, apa sih harga pokok penjualan itu? Jadi teman-teman, harga pokok penjualan itu adalah total harga perolehan atas barang yang telah dijual dalam satu periode ini. Nah, teman-teman akan bingung kan, apa sih harga perolehan? Nah, jadi harga perolehan itu adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang tersebut hingga siap untuk dijual. Jadi gini ya teman-teman, harga perolehan itu bukan hanya harga beli dari perusahaan membeli barang tersebut, namun semua biaya-biayanya seperti biaya beli dari barang tersebut, ditambah biaya angkut, dan ditambah dengan biaya-biaya lainnya yang dihabiskan untuk memperoleh barang tersebut. Nah, teman-teman, supaya kalian lebih paham terkait harga perolehan, jadi di sini saya akan menjelaskan dengan contoh. Contohnya begini, misalnya ada toko elektronik berada di Kota Bengkulu, membeli 30 unit televisi di grosir elektronik di kawasan Glodok, Jakarta, dengan harga beli per unit 3 juta rupiah. Dan pengiriman televisi ini menggunakan ekspedisi darat dengan biaya 30 juta. Jadi bagaimana mencari harga perolehannya? Nah, jadi cara mencari total harga perolehannya 30 televisi ini adalah 30 unit televisi tadi kita kalikan dengan harga perolehan per unitnya ditambah dengan biaya ekspedisi tadi. Nah, jadi 30 juta kita kalikan dengan 3 juta ditambah 30 juta, totalnya 120 juta. Jadi harga perolehannya 120 juta kita bagikan dengan 30 unit tadi. Jadi totalnya adalah 4 juta. Jadi harga per unitnya adalah 4 juta rupiah. Nah, setelah kita memahami harga perolehan dan harga pokok penjualan, selanjutnya kita akan memahami tentang istilah-istilah lain pada akuntansi perusahaan dagang. Jadi teman-teman, istilah yang pertama kita akan memahami tentang beginning inventory atau persediaan barang dagangan awal. Jadi beginning inventory ini adalah total harga perolehan atas barang dagangan di awal periode. Nah, nilainya dapat kita lihat dari nilai persediaan di akhir periode. Misalnya, pada tahun 2020, nilai akhir persediaannya sebesar 50.000, maka 50.000 tadi akan menjadi nilai persediaan awal pada periode 2021. Selanjutnya, ada yang namanya cost of goods sold atau pembelian, yaitu total harga perolehan atas barang dagangan yang dibeli dalam satu periode. Nah, biasanya itu yang dicatat adalah pembelian bersih. Pembelian bersih ini dapat dihitung dari pembelian kotor ditambah biaya angkut dikurang return pembelian dan dikurangi dengan diskon. Istilah yang ketiga ada yang namanya cost of goods available for sale atau barang yang tersedia untuk dijual, yaitu total harga perolehan atas barang dagangan yang siap untuk dijual dalam satu periode. Nah, nilainya dapat dihitung dari persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih. Yang selanjutnya adalah ending inventory atau persediaan barang akhir. Persediaan barang dagangan akhir ini adalah total harga perolehan atas barang dagangan yang belum laku dijual. Nah, istilah yang terakhir ada namanya penjualan atau sales, adalah pendapatan atas barang dagangan yang telah laku dijual. Nah, penjualan ini dihitung dari unit yang terjual dikali dengan harga penjualan. Jadi, didapatlah harga penjualan tersebut. Setelah kita memahami
perbedaan ketiga jenis perusahaan serta istilah-istilah dalam akuntansi perusahaan dagang, kita harus mengingat satu hal ini ya teman-teman, bahwa pada akuntansi perusahaan dagang terdapat dua sistem pencatatan. Yang pertama, sistem pencatatan perpetual, dan yang kedua, sistem pencatatan periodik. Tentunya di dua sistem ini terdapat perbedaan ya teman-teman. Pada sistem pencatatan perpetual, sistem transaksi yang hubungan dengan barang dagangan, maka langsung akan mempengaruhi inventory atau persediaan. Sedangkan pada sistem pencatatan periodik tidak mempengaruhi persediaan, melainkan mempengaruhi purchase. Dan yang selanjutnya, pada sistem pencatatan perpetual ini mencatat persediaan tersebut menggunakan kartu persediaan. Nah, pada sistem periodik tidak menggunakan kartu persediaan. Dan yang ketiga, pada sistem pencatatan perpetual, perusahaan tidak wajib melakukan perhitungan fisik. Namun, apabila perusahaan ingin melakukan perhitungan fisik, tentunya boleh. Sedangkan pada sistem periodik, satu-satunya cara untuk menghitung persediaan wajib dengan melakukan perhitungan fisik. Sehingga setiap perusahaan yang menggunakan sistem pencatatan periodik akan melakukan perhitungan fisik di akhir periode. Dan yang terakhir, pada sistem perpetual tidak diwajibkan membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya dibuat apabila melakukan perhitungan fisik dan terdapat perbedaan antara perhitungan fisik dan buku persediaan. Pada sistem periodik, maka perusahaan wajib memunculkan nilai persediaan akhir dan persediaan awal. Jadi, begitu ya teman-teman terkait materi akuntansi perusahaan dagang. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.